Oke, Bang Jamaludin melihat apakah eh, Presiden Prabowo melangkah berani untuk mereshuffle menterinya sejauh ini, melihatnya seperti apa? Apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo ke depannya menurut Abang sendiri? Sebetulnya yang kami lihat, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo hari ini adalah penjabahan dari keinginan rakyat yang kecewa dengan pembantu-pembantu beliau yang selama ini seolah-olah ya terkesan lebih banyak diam, kemudian hampir nyaris tidak kita lihat kinerjanya yang baik. Dan akumulasi dari semua itu tentu Bapak Presiden karena dengan semangat dan visi misi besar beliau untuk ingin membawa perubahan yang lebih besar, yang fundamental terhadap bangsa dan negara ini, maka suara rakyat itu kemudian didengar oleh beliau selaku Presiden. Karena itulah kemudian ada evaluasi terhadap beberapa menteri. Dan menurut hemat saya, 5 atau 6 menteri kemarin itu aja belum cukup kalau menurut saya. Mesti harus ada lagi beberapa menteri yang lain. Kalau bisa 5, 6 atau 7 lagi lah yang harus dievaluasi kinerjanya. Karena coba kita lihat di demo-demo kemarin, sebelum demo maupun juga pasca demo. Siapa menteri yang kemudian hadir di ruang publik memberikan pembelaan terhadap pemerintahan Pak Prabowo dan menjelaskan tentang apa kinerja di kementeriannya. Kemudian kementerian-kementerian yang lain juga menjelaskan tentang apa progres-progres yang sudah menjadi capaian mereka, sehingga rakyat menjadi jelas dan kemudian percaya bahwa ya memang mungkin tidak dipublish di ruang publik, tapi menteri-menteri ini bekerja. Itu kan hampir nyaris tidak kita temukan di situ. Pak Presiden yang justru menteri-menterinya bikin masalah, beliau yang kemudian tampil hadir untuk mengklarifikasi. Bahkan ada beberapa yang kemudian beliau batalkan dari kebijakan-kebijakan menteri itu sendiri. Itu bukankah memberikan sebuah sinyalemen bahwa sebetulnya Pak Presiden kita ini ingin dijorokin ini sebetulnya ini Pak Presiden kita. Cuma karena mungkin beliau orangnya yang memimpin dengan kewibawaan yang tinggi, dengan menggunakan hati nurani beliau sebagai seorang kepala negara, seorang pemimpin, seorang bapak bangsa. Jadi ya udah, seolah-olah menganggap ini semua tidak ada masalah, tapi kemudian beliau menggunakan cara-cara elegan, cara-cara yang konstitusional dan mereshuffle semua menteri-menteri itu. Nah itu yang menurut hemat kami, itu yang kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ini. Dari 5 menteri itu yang namanya disodorkan sejauh ini, Abang melihatnya apakah sudah sesuai dengan pos-pos yang nanti akan ditempati atau ada berapa yang harus diganti nama-nama tersebut yang dicalonkan untuk posisi 5 menteri tersebut? Kalau dari 5 menteri tersebut, kalau menteri koperasi, menurut hemat saya it's okay lah, karena beliau juga punya background Pak Ferry ya. Ya. Beliau juga punya background koperasi juga. Kemudian menteri keuangan, ya ini kita belum tahu ini omong-omong aja ini ya. Mudah-mudahan beliau juga bisa mampu mengimplementasikan semua apa yang menjadi statement-statement beliau, sebelum mampu membaca visi besar Bapak Presiden dalam kaitan dengan bagaimana meramu kemudian mensinergikan semua anggaran negara ini agar terdistribusi dengan baik, sehingga apa yang menjadi program atau visi dan misi Bapak Presiden itu kemudian bisa tercapai. Selain daripada itu, yang tidak lupa juga mesti harus diingatkan adalah bahwa masyarakat Indonesia itu bukan cuma hanya di ibu kota negara, di Jakarta, enggak. Masyarakat Indonesia itu ada dari Sabang sampai Merauke, ada dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Dan kebetulan saya dari kampung, saya dari desa, saya dari Maluku Tenggara, Kota Tual, dari Kei. Jadi kita bisa memahami benar, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh daerah-daerah hari ini. Ada hal yang menarik yang mesti harus menjadi perhatian Bapak Presiden juga adalah bahwa banyak kebijakan-kebijakan negara yang kemudian ditarik kewenangannya ke pusat. Yang dulunya dalam semangat reformasi itu diberikan kepada daerah-daerah. Nah ini yang juga ya mudah-mudahan Bapak Presiden juga akan mengevaluasi itu semua, sehingga apa yang betul-betul menjadi kewenangan yang pernah disepakati bersama dalam era reformasi lalu bisa dikembalikan kembali kepada pemerintah daerah, supaya mereka bisa punya keleluasaan untuk kemudian mengelola sumber daya alam yang ada di sana untuk memberikan kemaslahatan kepada daerahnya masing-masing. Hari ini kita melihat dulu banyak industri-industri, banyak perusahaan-perusahaan tumbuh di mana-mana bagaikan jamur di musim hujan, tapi hingga hari ini nggak ada. Bahkan nyaris tutup semuanya.
dan itu sangat merugikan bagi daerah. Sehingga jangan salah kalau kemudian masyarakat di daerah-daerah pada akhirnya semua datang mencari hidup, mencari makan di Jakarta. Dan itu pada akhirnya nanti akan menimbulkan masalah baru kemudian hari di Jakarta sendiri. Nah, menurut saya ini yang juga mesti harus diurai kembali, dikembalikan, sehingga sumber daya yang kemudian ada di daerah-daerah itu diberi kewenangan dan ya tentu dipantau, kemudian dibimbing, diarahkan, sehingga kepala daerah yang tidak paham juga bisa kemudian pelan-pelan juga dia mengerti tentang bagaimana pengolahan berbagai sumber daya alam yang ada di sana, sehingga jadi harapan itu bisa meningkatkan kesejahteraan yang ada di sana. Karena kalau dari negara yang kemudian langsung turun bersentuhan dengan masyarakat yang ada di daerah, lalu melihat berbagai persoalan di sana, lalu mengurai, mencari solusi, saya kira terus buat apa ada kepala daerah? Apa ada wali kota, ada bupati, ada gubernur, buat apa mereka itu? Nah, karena itulah saya kira ini butuh kearifan, butuh diskursus dari semua pihak, kemudian butuh dialog antara Bapak Presiden, menteri maupun juga kepala-kepala daerah, sehingga apa yang menjadi problematika yang dirasakan oleh anak-anak bangsa di seluruh wilayah tanah air ini bisa terjawab dengan baik. Bang Jamaluddin melihat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang sejauh ini dilakukan oleh Presiden Prabowo yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, melihatnya sejauh ini seperti apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sejauh ini? Kalau amatan kami, beliau tegas dan tidak omon-omon. Beliau on the track. Memang dalam berbagai kesempatan beliau sudah mengingatkan bahwa tolong bersihkan dirimu, bersihkan lingkunganmu. Kalau tidak, selaku presiden, beliau nanti akan melakukan bersih-bersih itu. Nah, perlahan-lahan ini sudah mulai dilakukan. Nah, saya kira ini warning juga untuk seluruh alat negara maupun juga para pejabat negara yang lain, agar sudah mesti harus menjadikan perhatian ataupun arahan Bapak Presiden ini sebagai sesuatu yang serius. Oleh semestinya segera diperbaiki, kemudian segera dijadikan sebagai cambuk untuk masing-masing mengkoreksi diri dan membangun kembali kehidupan yang lebih baik, yang bermartabat di masing-masing internal lembaga, termasuk juga di setiap kepemimpinan lembaga yang ada di semua kementerian, bahkan di bawahnya, bahkan juga oleh kepala-kepala daerah yang ada di daerah-daerah. Oke, Pak Jamal, gimana melihat Pak Prabowo juga yang akan mereformasi mereformasi kepolisian? Tanggapan Bapak seperti apa? Kalau yang terjadi saat ini, kami lihat apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu justru menangkap sinyalemen dari harapan masyarakat yang begitu mengkristal hari ini. Sehingga kalaupun toh memang itu yang terjadi, menurut saya, ya why not? Memang yang perlu dilakukan oleh pihak kepolisian adalah bagaimana mengintrospeksi diri, kemudian membenahi dan memperbaiki internal kepolisian itu sendiri. Sehingga suka ataupun tidak, memang penilaian publik hari ini memberi rating yang begitu rendah terhadap penegakan hukum di pihak kepolisian. Walaupun kemudian saya secara pribadi sangat tahu dan mengenal betul bahwa di kepolisian Republik Indonesia itu masih banyak anggota-anggota kepolisian yang lebih baik, lebih punya kualitas, lebih menggunakan nurani, lebih punya moral. Tetapi kemudian mungkin karena mereka juga tidak dipercayakan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis untuk bisa memberikan sumbangsi terbaiknya kepada bangsa dan negara, sehingga ya yang kita rasakan, yang kita tonton hari ini adalah ya oknum-oknum kepolisian yang mencoreng nama baik kepolisian itu sendiri. Nah, saya kira ini juga yang ya mesti sekali lagi dievaluasi oleh pimpinan Polri, Bapak Kapolri, Wakapolri dan seluruh jajarannya, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan penegakan hukum, pelayanan, itu betul-betul bisa memberikan sebuah harapan baru lah. Minimal di kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini, masyarakat bisa mengembalikan rasa percaya diri mereka bahwa mereka masih punya kepolisian yang baik, masih punya lembaga kepolisian yang mencintai mereka, yang kemudian melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya itu dengan hati nurani, dengan menggunakan nilai kemanusiaan, sehingga apa yang dicari dalam kaitan dengan rasa keadilan masyarakat itu kemudian bisa tercapai. Ada hal lain yang
ingin kami tanggapi juga dari sekian menteri yang ada saat ini. Misalnya untuk Menteri Politik dan Keamanan misalnya. Kami justru berharap bahwa kepemimpinan Menko Polhukam ke depan ini ya sebaiknya dipimpin oleh para tokoh yang berasal dari sipil, yang punya wawasan yang cukup, yang mumpuni, punya moralitas dan integritas juga yang baik. Seperti contoh ketika Menko Polhukam dulu dipimpin oleh Pak Mahfud MD. Ya tokoh-tokoh seperti itulah yang kita berharap bisa mampu mengkonsolidasikan kementerian yang ada di bawahnya untuk bisa melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya preventif maupun upaya-upaya yang bisa mampu menciptakan iklim yang kondusif dalam kaitan dengan Indonesia yang saat ini kata sebagian orang itu sedang tidak baik-baik saja. Nah itu yang kemudian kita berharap dari sosok seorang Menko Polhukam ke depan. Kemudian yang kedua, terkait dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya kira ini Menteri Pemuda dan Olahraga ke depan harapan kami selaku masyarakat adalah menteri yang mampu dan memahami benar tentang kultur, kemudian budaya, karakter pemuda itu sendiri. Minimal dia adalah seorang aktivis, pernah memimpin organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, atau organisasi-organisasi yang lain yang dari situ indikatornya bisa kita lihat, bisa kita baca bahwa kepemimpinan seorang Menpora ini dalam memimpin kementerian ini dia bisa mampu memberikan sebuah harapan baru, membangun peta baru terhadap sebuah rasa percaya pemuda, rasa percaya diri mereka untuk bisa berkancah di level nasional maupun juga di level internasional. Karena selama ini yang kita lihat, ya mohon maaf aja, rata-rata para pemuda itu semua adalah aktivis. Mau itu di kampus, mau itu di sekolah, mau itu di luar kampus, semuanya. Nah kalau misalnya seorang Menpora yang telah memahami tentang anatomi pemuda seperti ini, ya matilah pemuda ini. Belum lagi kemudian kita lihat selama ini organisasi kepemudaan, bahkan ya mohon maaf aja, mau dibilang olahraga ya, di level pemuda, di level OKP, kemahasiswaan, siswa, kemudian pemuda-pemuda Karang Taruna, hampir nyaris tidak ada. Jadi kalau saya sih sebetulnya, kalau memang kita tidak menemukan lagi, walaupun banyak sebenarnya, banyak tokoh-tokoh, banyak figur-figur yang bisa menjadi Menpora, yang bisa memahami apa yang sudah kami sampaikan tadi. Namun bila mana itu lagi kemudian tidak digunakan atau tidak dipakai, atau mereka tidak kita temukan, ya bubarkan saja ini Menpora. Nggak ada gunanya kok. Banyak OKP-OKP yang hari ini ada dualisme, ada tigalisme, organisasi lain pun juga demikian. Padahal kita berharap ada soliditas, ada persatuan di antara pemuda untuk mampu melihat masa depan Indonesia seperti apa dan daya kritis mereka, daya juang mereka, dan semua resursi yang mereka miliki. Tapi hari ini kan kita lihat nyaris yang mereka dibiarkan aja untuk berantem. Jadi seolah-olah ada kesan negara membiarkan pemuda ini saling berantem agar kemudian dia bisa masuk menggerogoti kekuatan pemuda dan mengambil mana yang kemudian bisa menjadi orang-orang ataupun kelompok yang berpihak untuk kepentingan. Ini kan juga tidak bagus. Nah kami juga ingin memberikan pesan kepada Bapak Presiden, agar Bapak Presiden tolonglah ke depan, jangan cuma soal Menteri Pemuda dan Olahraga ini cuma hanya menteri yang asal-asalan aja, menteri yang tidak mengerti tentang apa itu dunia aktivis, apa itu dunia pemuda, apa itu dunia olahraga. Jangan cuma gaya-gaya doang, cuma hanya sekedar selfie-selfie aja dan sebagainya. Saya kira itu tidak memberikan edukasi. Dan karena itulah kami ingin memberikan sebuah stressing kepada kita semua, teristimewa harapan kepada Bapak Presiden agar figur Menpora ke depan ini betul-betul ya seorang figur yang bisa mampu dia menjadi mediator, bahkan dia bisa menjadi sokoguru untuk kelompok-kelompok pemuda itu sendiri dalam menata masa depan pemuda ke depan untuk bisa menjadi orang-orang yang dapat dibanggakan di Indonesia maupun juga di kancah internasional. Cakep.